Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Sangkan Azad Satria, NIP 25050101043 dari Prodi Komunikasi ingin mengetengahkan tentang komunikasi dalam keseharian untuk memenuhi ujian tengah semester. Apa yang dimaksud dengan ilmu komunikasi? Pernahkah kamu bingung kenapa pesan yang kamu kirimkan tidak bisa dipahami atau terjadi salah paham? Atau penasaran bagaimana sebuah iklan bisa bikin kita langsung ingin membeli? Nah, situasi inilah yang disebut ilmu komunikasi berperan. Ilmu komunikasi bukan cuma belajar cara bicara yang baik. Ini adalah ilmu yang mempelajari pertukaran pesan. Mulai dari siapa kita berbicara, pesan apa yang akan kita sampaikan, melalui media apa, kepada siapa, dan dampak apa yang akan timbul. Ruang lingkup yang luas dari komunikasi interpersonal seperti berbicara dengan teman, hingga komunikasi massa seperti konten di media sosial, iklan, berita, dan hubungan masyarakat. Intinya, ilmu komunikasi adalah ilmu tentang strategi menyampaikan pesan secara efektif untuk menghubungkan manusia, membangun pemahaman, memenuhi persepsi, bahkan menggerakkan suatu perubahan. Jadi kalau kamu tertarik memahami dinamika interaksi manusia di era yang super terhubung ini, kamu sudah menemukan ilmunya, yaitu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi memahami dunia melalui pesan. Komunikasi nonverbal. Kita bahas sekarang tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal terjadi yaitu komunikasi yang tidak menggunakan ucapan. Seperti bayangkan kamu bilang ya, tapi gelengkan kepala. Mana akan lebih dipercaya orang? Ya, tapi menggelengkan kepala. Lucu sekali kan? Pasti orang tidak akan paham. Faktanya, 93% makna dari percakapan justru berasal dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah segala bentuk pesan yang disampaikan tanpa kata-kata. Ini adalah bahasa yang universal pertama dan paling jujur yang kita pahami sampai saat ini. Bahasa tubuh seperti postur terbuka atau menyilang tangan, ekspresi wajah, senyum, mengerutkan kening, kontak mata, percaya diri atau menghindar, bahkan nada suara, kecepatan berbicara, dan jeda adalah bagian dari non-verbal komunikasi. Tak hanya itu, penampilan, gaya busana, hingga jarak kita dengan lawan bicara juga menyampaikan pesan tentang identitas, kenyamanan, dan hubungan kekuasaan. Pesan nonverbal bisa memperkuat, menggantikan, atau justru bertentangan dengan ucapan verbal kita. Inilah yang kita sebut membaca situasi atau merasa ada yang aneh. Dengan memahami, kamu bukan hanya jadi pendengar yang lebih baik, tetapi komunikator yang lebih efektif dan simpatik, akan menarik hati orang yang kita ajak berkomunikasi. Komunikasi nonverbal, bahasa diam yang paling nyaring bunyinya. Peran nonverbal pada pendidikan jarak jauh atau online. Di dunia pendidikan online, di mana tatap muka digantikan oleh ikon kamera,
bagaimana kita menangkap antusiasme, kebingungan, atau kesepahaman komunikator. Pertama, sebagai pengganti kehadiran fisik, ekspresi wajah dosen atau mahasiswa melalui kamera, senyum anggukan, sorotan mata adalah penguat motivasi utama. Postur tubuh yang menyapa ke layar membuat peserta didik merasa dilihat dan diperhatikan. Kalau sebagai alat penilai pemahaman, maka terbatas memang. Kita bisa membaca mata yang terfokus melawan melirik ke samping, ekspresi bingung yang cepat, atau bahkan keheningan dan jeda setelah sebuah pertanyaan. Semua adalah data berharga bagi pengajar. Kemudian sebagai pembangun iklim yang kelas dalam komunikasi nonverbal di dalam kelas. Latar belakang yang rapi, pencahayaan yang baik, dan pakaian yang pantas adalah nonverbal statement tentang keseriusan dan rasa hormat. Emoji di chat, reaksi tepuk tangan, bahkan pilihan virtual background pun adalah bahasa nonverbal yang baru. Tantangan yang besar karena banyak sinyal yang hilang, tapi justru disitulah kita harus lebih kreatif dan intensional menggunakan nonverbal yang tersisa. Dengan jaringan internet yang kadang tidak stabil adalah merupakan tantangan dari pelajaran jarak jauh dan tentu saja pada komunikasi nonverbal. Pendidikan online bukan sekedar transfer informasi, ia tetap perlu kehangatan dan keterlibatan. Dan komunikasi nonverbal lah yang jembatan yang tercakup, yang menghubungkan kita mahasiswa dengan dosen di balik setiap pikselnya. Jadi, nyalakan kameramu, tersenyumlah, dan berikan anggukan. Pesan tanpa kata-katamu lebih berarti daripada yang kamu kira. Hambatan komunikasi nonverbal yang lain adalah komunikasi nonverbal disebut sebagai bahasa yang universal. Tapi apa benar begitu? Kenapa senyum bisa ditafsirkan sebagai sikap tulus satu budaya, tetapi bisa dianggap budaya tidak sopan untuk komunitas yang lain? Inilah kenyataan komunikasi nonverbal penuh dengan jebakan dan hambatan yang bisa menggagalkan pesan yang baik sekalipun. Hambatan yang pertama yaitu adalah multitafsir. Adanya multitafsir adalah satu isyarat yang punya banyak makna. Misalnya menyilangkan tangan bisa berarti defensif atau marah, atau sekedar sedang kedinginan tanpa konteks verbal yang jelas. Kita bisa salah menebaknya. Hambatan kedua, perbedaan budaya. Anggukan berarti ya bagi kita, tapi tidak bagi budaya lain atau negara lain. Kontak mata yang intens adalah tanda percaya diri di dunia barat, tapi dianggap tidak baik untuk budaya kita menatap langsung mata teman yang kita ajak bicara, apalagi yang lebih tinggi atau pimpinan dari kita. Hambatan ketiga adalah kondisi personal dan lingkungan. Seorang dengan kondisi spektrum autisme mungkin memproses ekspresi wajah secara berbeda. Latar belakang yang bising, pencahayaan buruk, atau jarak fisik yang terlalu jauh bisa menghilangkan detail nonverbal yang krusial. Hambatan keempat adalah inkonsisten. Inilah hambatan terbesar. Ketika kata-kata verbalmu berkata saya setuju, tapi nada suaramu datar, maka menghindar posisi
tubuh tertutup, mana yang akan dipercaya? Ketidakselarasan ini menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan. Misalnya seperti ini, setuju, saya setuju, dibanding setuju. Kan beda kan maknanya? Nah, kita salah tafsir. Padahal ketentuannya atau ketetapannya adalah kita setuju. Komunikasi nonverbal bukanlah decoder yang sempurna. Ia adalah ambigu, budaya atau bundet dan mudah terdistorsi. Kuncinya, penyelesaiannya adalah jangan pernah mengandalkan nonverbal saja. Jadilah pengamat konteks, tanyakan klarifikasi, dan selalu padukan dengan kata-kata yang jelas atau eksplisit. Pahami hambatan agar bahasa diammu atau bahasa verbalmu tidak justru menjadi sumber konflik. Demikianlah presentasi saya, semoga mudah dipahami dan mendapat nilai yang bagus tentu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.